Pernah ngerasa koral di akuarium kalian dari dulu bentuknya gitu-gitu aja? Dari awal beli sampai sekarang nggak pernah berubah. Udah kayak miara batu. Kalian pasti mikir, ini koral hidup atau sebenarnya pelan-pelan mati sih? Tenang guys, gue dulu juga mikirnya begitu. Koral yang kalian pelihara belum tentu mati kok. Bisa jadi kalian belum kenal karakter koralnya. Nah, dari pengalaman gue selama ini melihara koral, ini dia beberapa koral yang tumbuhnya cepat dan koral yang memang tumbuhnya lama. Oke, daripada kalian marah-marah dan keburu buang semua koralnya, langsung aja kita masuk ke videonya. Buset, ini koral kayaknya kagak pernah tumbuh dah. Dari awal beli sampai sekarang bentuknya begitu terus. Yang pertama ada pusing Xenia. Nah, jadi ini bukan merek mobil ya guys. Xenia ini adalah jenis soft coral, berbadan lunak dan hidup empel pada batu. Gerakan pusingnya yang menggemaskan membuat Xenia ini sering ditempatkan di centerpiece. Wow, tapi tahukah kalian, ternyata Xenia ini pertumbuhannya bisa dibilang invasif. Sekalinya dia udah happy, dia udah adaptasi penuh dengan Sekalinya dia udah happy dan dia sudah adaptasi penuh dengan parameter air kita, dia bisa membelah diri dan nempel sembarangan sesuka hatinya. Nah, ini Xenia yang gua rawat dari cuma satu batang guys. Sekarang dia udah bercabang 4, OTW 5, dan mulai nempel di batu yang lebih besar lagi. Seru kan rawat Xenia ini? Gak bakalan bikin kalian bete. Oke, yang kedua adalah GSP alias Green Star Polyp. Nah, ini juga salah satu jenis soft coral yang tumbuhnya cepat dan merambat di batu. Cocok banget buat kalian yang pengen punya karpet hijau di dalam akuarium. Nah, GSP juga tumbuhnya invasif guys. Lebih lambat tapi ngeri. Kenapa ngeri? Karena dia bakal nyelimutin permukaan batu pakai karpet ungu seperti ini. Dan ini nempel banget, udah kayak nyatu sama batu. Nanti dari karpet ungu ini akan keluar anak-anak polip baru. Mereka akan mekar sampai besar, lalu lanjut ngeluarin karpet ungu lagi. Makanya kalau kalian beli GSP dari toko, biasanya udah dapat batu bawaan dari sananya. Nah, ini GSP gua udah merambat sampai naik ke atas guys. Udah lebat banget tumbuhnya. Buat kalian yang pengen bikin akuarium air laut dengan tema lapangan bola, ini cocok banget buat jadi karpetnya. Yang ketiga ada tangan-tangan coklat atau hijau. Nah, ini juga termasuk soft coral ya guys. Tapi ini tumbuhnya ke atas bukan ke samping. Saking cepetnya dia bisa tumbuh sampai ke ujung permukaan air di akuarium. Sangat menyukai cahaya, karena itu jangan taruh dia di bawah-bawah. Taruhnya di bawah lampu langsung. Nah, tangan-tangan ini juga gampang banget kalian frek guys. Tinggal potong cabang rantingnya, lalu kalian taruhin aja di selipan batu kayak gini. Nah, nanti dia nempel, lalu tumbuh lagi jadi koral baru. Makanya di alam, dia nggak takut rantingnya patah. Patah ranting itu malah bagus, dia tinggal tumbuh lagi. Asal kalian rajin frek, koral satu ini bisa cepet banget menuin akuarium kalian. Oke, kalau tadi gue bahas yang fast grow, sekarang gue bahas yang slow grow. Nah, jadi jenis-jenis koral ini emang lambat banget pertumbuhannya. Bahkan bisa tahunan baru kelihatan bedanya. Yang pertama ada letter toadstool, atau yang biasa kita sebut payungan. Nah, ini juga salah satu jenis soft coral, tapi numbuhnya gue juga nggak tahu kapan dia numbuh. Kayaknya beneran butuh tahunan baru bisa kelihatan. Payungan ini jenis soft coral tahan banting guys, tapi semuanya serba lama. Dari mulai adaptasinya aja bisa 2 mingguan, bahkan lebih. Belum proses mekarnya, bisa makan mingguan juga. Sabar-sabar deh kalau melihara dia. Tapi gak apa-apa, kalau mekar bagus banget guys. Bisa jadi tempat nongkrong ikan gobi gua. Nih, lihat aja, tuh. Yang kedua ada goniopora, batu jeruk atau batu hiu. Nah, sama aja lah. Pokoknya mereka mirip-mirip lah. Jenisnya LPS karena punya kerangka keras. Nah, ini juga nggak usah kalian tungguin kapan numbuhnya. Selama dia mekarnya tinggi, aktif melambai-lambai, pasti dia bertumbuh. Jenis LPS selalu memerlukan kalsium untuk pembentukan kerangka kerasnya. Itu sebagai tempat nanti bertumbuhnya polip baru. Kapan dia ngumpulin kalsium dan kapan polip barunya muncul, gue juga nggak tahu kapan pastinya. Yang penting sabar aja pelihara dia. Yang ketiga ada torch coral.
koral jenis LPS juga guys, tapi sering disangka anemon, padahal dia bukan anemon. Nah, dia juga punya kerangka keras sebagai rumahnya. Caranya berkembang, dia bakal mekarin dulu tentakelnya sampai maksimal, lalu diam-diam dia ngumpulin kalsium buat bentuk kerangka cabang baru. Jadi nanti dia akan bercabang dan terus bertambah banyak cabangnya. Biasanya kalau di toko, makin banyak cabang, harganya akan semakin mahal guys. Soalnya nungguin dia bikin cabang, lamanya minta ampun. Oke, itu dia beberapa jenis koral yang bisa gua rangkumin untuk kalian. Koral yang bentuknya nggak pernah berubah, belum tentu mati. Mungkin ada yang masih adaptasi dan penyesuaian parameter. Atau memang koral itu bertumbuhnya lambat. Saking lambatnya, kita nggak pernah sadar kalau ternyata dia sudah bertumbuh. Sebenarnya masih banyak banget koral yang gue pelihara di sini. Kalau kalian mau gue bahas mereka satu-satu, kalian bisa kasih like dulu ke video ini. Jangan lupa follow juga supaya tidak ketinggalan update seputar akuarium air laut lainnya. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.